Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan walaupun secara online. Selawat kita kepada baginda Rasulullah SAW, putra Abdullah, buhati Aminah, Muhammad kekasih Allah yang telah membentang luaskan permadani keislaman dan menggulung tikar permadani kekafiran dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, saya Andini Putri. Saya berasal dari Sumatera Barat, alumni MAN 1 Pasaman. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi sumber-sumber hukum. Pepatah Pepiti Minang mengatakan, "Seceret tapi banda, kok rabah tolong tagaan. Di awak ketek baru baraja, kok salah tolong tujaan." Baiklah, langsung saja kita masuk materi yang sumber-sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum. Pengertian sumber hukum adalah segala bentuk yang dapat kita lihat sebagai perwujudan hukum. Sumber hukum juga diartikan aturan yang dapat melahirkan atau menimbulkan hukum. Yang kedua yaitu macam-macam hukum. Menurut Allegra, macam-macam hukum dibagi menjadi dua, yaitu macam hukum sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah di mana tempat kita menemukan materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Contohnya yaitu hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial, ekonomi, pandangan keagamaan, Pancasila, dan penelitian. Yang kedua yaitu sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber di mana sesuatu aturan itu mempunyai kekuatan hukum. Contoh atau aturan yang menjadi atau yang termasuk sebagai hukum formil adalah undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Yang kedua yaitu menurut Van Apeldoorn. Van Apeldoorn membagi sumber hukum menjadi tiga. Yang pertama yaitu sumber hukum berdasarkan historis. Sumber hukum yang berdasarkan historis terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber hukum yang menjadi atau sumber dapat kita ditemukan atau dikenal sumber-sumber hukum historis, dokumen-dokumen kuno, lontar, dan sebagainya. Yang kedua itu sumber hukum yang dijadikan pembentukan undang-undang untuk mencari judulnya. Yang kedua itu sumber hukum secara sosiologis. Sumber hukum secara sosiologis merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif. Misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sumber hukum secara filosofis. Sumber hukum secara filosofis tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu isi sumber hukum. Menurutnya isi sumber hukum tersebut berasal dari mana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka ada 3 teori untuk menjawab pertanyaan sumber isi hukum itu berasal dari mana. Yang pertama yaitu teori teoritis. Teori teoritis merupakan teori yang mengatakan bahwa sumber hukum itu berasal dari Tuhan. Yang kedua yaitu teori hukum kodrat, mengatakan bahwa sumber hukum itu berasal dari pikiran manusia. Yang ketiga yaitu sumber hukum mazhab historis yang mengatakan bahwa sumber hukum itu berasal dari kesadaran hukum. Yang ketiga yaitu menurut Ahmad Sanusi. Menurut Ahmad Sanusi, sumber hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sumber hukum normal, yang kedua sumber hukum abnormal. Sumber hukum normal tersebut ada dua pula. Yang pertama itu sumber hukum yang langsung pengakuannya dari undang-undang, di antaranya lah undang-undang, perjanjian negara, dan jurisprudensi. Yang kedua itu sumber hukum yang tidak langsung pengakuannya dari undang-undang, yaitu perjanjian, doktrin, dan kebiasaan. Sumber hukum abnormal yaitu menurut Ahmad Sanusi, sumber hukum abnormal ialah proklamasi dan revolusi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu sumber hukum. Yang pertama itu sumber hukum undang-undang. Undang-undang merupakan suatu sumber hukum formal di samping doktrin, kebiasaan, jurisprudensi. Menurut C.S.T. Kansil dalam bukunya
bahwa undang-undang adalah segala peraturan yang membuat hukum atau memunculkan hukum yang dipelihara dan dibuat oleh penguasa negara. Yang kedua itu cara pembentukan undang-undang. Cara pembentukan undang-undang itu tergantung pada sistem pemerintahan negara yang bersangkutan. Contohnya yaitu satu, di negara Belanda. Di negara Belanda tersebut adalah yang berhak membuat undang-undang tersebut adalah raja. Sedangkan di negara Amerika Serikat yang berhak membuat undang-undang itu di negara Amerika Serikat mereka menganut sistem hukum yang dikemukakan oleh John Locke, yaitu Amerika Serikat membagi sistem hukum menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ketiga lembaga hukum ini mempunyai wewenang sama, mereka mempunyai wewenang untuk membuat hukum. Lalu bagaimanakah di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri, cara pembuatan hukum tersebut, cara pembuatan undang-undang tersebut ialah siklusnya yaitu dari presiden. Presiden membuat rancangan undang-undang, kemudian presiden tersebut mengajukan ke DPR. Jika DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden, maka rancangan undang-undang ini tidak boleh lagi diusulkan pada persidangan berikutnya. Sebaliknya, jika rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden kepada DPR disetujui oleh DPR, maka perlu pengesahan presiden. Jika tidak pengesahan presiden, maka undang-undang tersebut tidak akan berlaku. Yang kedua yaitu sumber hukum traktat. Jika 2 orang mengadakan suatu perjanjian atau konsensus, maka 2 orang tersebut akan terikat pada isi perjanjian tersebut. Sama halnya dengan jika 2 negara mengadakan suatu perjanjian atau konsensus, maka negara tersebut terikat oleh perjanjian tersebut. Contohnya yaitu Cina dengan Indonesia terikat pada perjanjian di kewarganegaraan. Jika perjanjian tersebut dilakukan oleh 2 negara, namanya itu traktat bilateral. Jika perjanjian tersebut dilakukan oleh lebih 2 dari negara, maka perjanjian tersebut dinamakan traktat multilateral. Contoh traktat multilateral adalah NATO. Yang ketiga yaitu sumber hukum hakim jurisprudensi. Menurut hukum pokok pada zaman Hindia Belanda yang disingkat dengan AB, yang isinya adalah segala aturan atau badan negara yang masih berlangsung atau masih dilangsungkan selama belum ada peraturan dan lembaga negara yang baru. Menurut pasal 22 AB ini bahwa hakim mempunyai wewenang untuk membuat suatu undang-undang untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya, dengan alasan bahwa undang-undang yang ada tidak membantu untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu sumber hukum kebiasaan. Kebiasaan adalah segala sesuatu yang diulang-ulang secara terus-menerus dan dalam hal yang sama. Sesuatu tersebut diulang-ulang secara terus-menerus dalam hal yang sama dan diterima oleh masyarakat, setiap lapisan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan hukum, maka hal tersebut menjadi kebiasaan hukum. Yang berikutnya yaitu sumber hukum doktrin. Doktrin adalah pendapat yang dibuat oleh pakar sarjana hukum terkemuka yang berdasarkan pengaruhnya terhadap hukum dan dalam mengambil keputusannya. Doktrin menurut Profesor Dr. Sudikno adalah pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum terkemuka yang merupakan sumber hukum tempat hakim mengambil keputusannya. Maka oleh dari itu sumber hukum adalah yang pertama undang-undang, yang kedua traktat, yang ketiga jurisprudensi, hakim jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin merupakan sumber hukum di Indonesia. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai sumber-sumber hukum.
Kalau ada salah atau kekurangan minta maaf, karena tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tidak mungkin salah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.